Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kobarkan terus semangat merah putih. Pertahankan kemerdekaan kita. Bangun jiwa dan raga untuk seluruh bangsa Indonesia. Siapkan kader-kader muda, mereka yang harus ambil alih pada satu saat tidak terlalu lama. Jadi memang saya dari dulu selalu berkeyakinan bahwa orang-orang muda dengan kapasitas yang tinggi, dengan kemampuan yang tinggi, harus diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, mereka cepat matang dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi memang sengaja saya ingin semacam boleh dikatakan peremajaan atau lebih mempercepat anak-anak muda untuk tampil. Saya Prabowo Subianto. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Forestia Sartika, dan pada hari ini saya berkesempatan secara langsung untuk berdiskusi bersama Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja di tengah COVID saat ini, Pak? Ya tetap kita kerja terus, tentu dalam keadaan waspada dengan protokol kesehatan. Betul. Ya, tapi kita harus kerja terus karena negara tidak berhenti. Ya. Kehidupan kenegaraan harus jalan, pemerintahan harus jalan. Jadi ya dengan segala risiko, dengan kewaspadaan yang tinggi, tapi kita harus tetap bekerja. Gitu. Betul. Kegiatan apa saja sih Pak sehari-hari yang biasanya dilakukan pada saat pandemi saat ini, Pak? Ya tetap. Kita harus ke kantor, harus memimpin rapat, merumuskan kebijakan, mengadakan perencanaan ke depan, merumuskan strategi. Jadi ya banyaklah pekerjaan yang harus kita laksanakan. Dan kan sekaligus saya juga ketua umum partai, jadi harus mengendalikan partai, memimpin partai, dan merumuskan strategi politik partai dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Saya lihat susunan kepengurusan dari Partai Gerindra itu saya lihat banyak yang muda-muda. Alasannya apa nih Pak? Saya kira alamiah ya, kita memang harus siapkan kader-kader muda, mereka yang harus ambil alih pada satu saat tidak terlalu lama. Jadi memang saya dari dulu selalu berkeyakinan bahwa orang-orang muda dengan kapasitas yang tinggi, dengan kemampuan yang tinggi, harus diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, mereka cepat matang dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi memang sengaja saya ingin semacam boleh dikatakan peremajaan atau lebih mempercepat anak-anak muda untuk tampil. Baik, saya lihat di beberapa publik selama 1 tahun Bapak Prabowo Subianto menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Kenapa tidak banyak statement yang keluar di media, Pak?
Apa ada strategi komunikasi khusus? Saya Prabowo Subianto. Ya, begini, saya kebetulan ya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi pertahanan itu adalah suatu bidang, suatu sektor yang sangat penting dalam bernegara. Ya. Bahkan menurut saya dan menurut Undang-Undang Dasar, ya dalam tujuan nasional kita pertama, ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tujuan nasional yang pertama disebut adalah melindungi segenap tumpah darah, ya kan? Jadi melindungi ya itu fungsi pertahanan. Jadi yang pertama disebut loh, sebelum tujuan nasional kedua, ketiga dan keempat, ya. Jadi ini artinya apa? Memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya, Betul. ya. Rakyatnya dilindungi berarti wilayahnya harus dilindungi. Tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah, tanpa bumi, kan begitu. Jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang, oh kita jaga perbatasan saja. Nah, dalam hal ini masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara, kan begitu, ya kan? Iya. Saya nggak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini, itu nggak benar. Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Jadi ini memang demikian, tapi ya pada saatnya saya akan bicara, ya. Tapi intinya itu, jadi tidak boleh terlalu banyak bicara, tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting, ya. Dan selalu ini debat. Dilema, yang mana duluan? Ya, keamanan atau kesejahteraan? Ya kan? Mau aman atau mau kaya? Ya kita mau dua-duanya. Tapi yang mana dulu? Coba pikirkan. Kalau kita mau kaya, tapi nggak aman, ya kekayaan kita diambil. Betul. Kan begitu? Betul. Untuk apa kita bangun, tapi tidak aman negara? Ya, ini kunci. Banyak negara sekarang sedang debat tentang ini. Yang mana duluan? Menurut saya justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ya ini banyak negara loh di seluruh dunia bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman nggak mungkin sejahtera. Sampai kita lihat negara Amerika Serikat, negara yang katakanlah saat ini dianggap terkuat, dan memang terkuat, anggaran pertahanannya itu adalah untuk banyak waktu 60% dari seluruh APBN mereka untuk pertahanan. Ya, sekarang turun 50%, sekitar 50% dari seluruh APBN Amerika untuk pertahanan. Bayangkan. Ya, kalau Singapura, kalau tidak salah sepertiga. Negara yang hanya, ya negara itu kan sebesar Bogor sebetulnya kan. Ya kan? Jumlah penduduknya 5 juta orang. Tapi mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30% anggaran APBN-nya 30% untuk pertahanan. Ya, kemudian dari produk nasional, produk GDP yang disebut orang, produk domestik bruto, ya, totalitas itu, mereka sudah, Singapura saja 3%. 3%.
dari GDP mereka. Kalau kita nggak sampai 1%. Ya ini yang saya ingin taruh dalam konteks ya. Yang mana duluan, security or prosperity? Menurut banyak orang, untuk apa you prosperity, you bangun, nanti ini dicuri orang. Ya kan? Nanti ada pulau kita dicaplok. Nanti ada lautan kita dicaplok. Kenapa? Di sekitar pulau itu banyak minyak, banyak gas. Di lautan itu banyak minyak. Ini kan dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Ya, jadi ini kadang-kadang sangat sulit karena banyak orang-orang pintar di Indonesia. Waduh, untuk apa pertahanan? Ya kan? Yo, pertahanan ini syarat untuk kesejahteraan. Ya. Rakyat butuh kesejahteraan, tapi rakyat juga harus butuh keamanan. Selama ini yang menjadi kesulitan Bapak menjadi Menteri Pertahanan itu apa, Pak? Saya kira kesulitan, tantangan itu pasti ada. Ya, memang di Indonesia ini ada budaya yang saya lihat, ya ini sudah nggak tahu dari mana menaul, terutama para birokrasi, ya kita butuh birokrasi yang baik, kita butuh birokrat, tapi ada juga sementara saya lihat yang sudah menjadi pameo ya. Kalau di Indonesia ini, apalagi di banyak birokrasi, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Gitu. Ya kan? Kenapa kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin sederhana? Ya, tapi presiden marah-marah gitu loh, ya kan? Ya kadang-kadang susah itu. Kalau Anda tanya kesulitan ya menghadapi mental-mental semacam ini, ya kan? Jadi di depan siapa, di belakang, ya kan? Nanti Anda cari alasan. Pandai-pandai itu banyak ya. Pejabat Indonesia banyak pandai mencari 200 alasan untuk mengatakan tidak, ya kan? Tidak bisa Pak, atau sulit peraturan. Menurut peraturan yang bikin peraturan kan manusia gitu loh, ya kan? Iya. Tapi ya itu kita selalu mencari regulasi untuk membelenggu diri kita sendiri. Jadi ini kalau ditanya kesulitan, tapi ya kita sabar, kita atasi, kita lobby, kita kasih penjelasan kan gitu ya. Setiap tantangan harus dihadapi ya Pak. Iya. Lalu ke depannya tapi ya kadang-kadang ya benar-benar ya kita juga mengecewakan lah gitu ya. Ada pejabat-pejabat yang kadang-kadang tidak berpikir bangsa gitu, berpikir hanya sektornya saja dan sebagainya. Tapi sejauh ini komunikasi dengan para menteri ataupun para pejabat yang para menteri baik. Tapi juga saya kira mereka juga menghadapi gitu. Ya kan? Lalu dari Kementerian Pertahanan sendiri ke depannya atau yang paling dekat sekali apa yang akan Bapak lakukan? Dari menteri? Yang paling, karena kita kan diberi kepercayaan anggaran yang cukup besar ya. Betul. Oleh negara. Yang saya ingin tertibkan adalah untuk mitigasi kebocoran. Ya, jangan sampai kebocoran itu berlanjut, apalagi melebar atau menambah. Ini kadang-kadang ya itu yang fokus saya gitu. Jadi dalam pembelian alutsista, alat-alat utama, alat-alat sistem pertahanan, saya ingin harga yang terbaik, harga yang paling murah, tapi kualitas paling tinggi. Ya kan, ini selalu perjuangan saya. Jadi dan itulah yang membuat saya harus banyak keliling keluar negeri, karena kita banyak tergantung teknologi masih banyak dari luar. Kita ingin kembangkan, presiden terus ingin kembangkan industri dalam negeri, ini terus kita boost, tapi sementara kita masih butuh sebagian dari luar. Nah, untuk beli teknologi militer dari luar harus ada izin dari pemerintah, nggak bisa kita langsung ke pabriknya. Karena itu kita harus datang ke pemerintah, saya harus datang ke Menteri Pertahanan negara-negara itu, kulo nuwun, sowan, minta izin kan begitu. Dan kalau mereka baik sama kita, mereka memandang Indonesia bersahabat, baru kita harus bikin perjanjian, ya kan? Perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement. Dari situ baru kita bisa negosiasi sama pabrik-pabrik. Nah, jadi ya kadang-kadang itu ya kadang-kadang capek harus datangi semua negara, ya kan, untuk mendapat izin boleh atau tidak. Kadang-kadang dia nggak mau kasih, negara ini dia mau kasih, negara ini tidak boleh. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Karena itu persahabatan, diplomasi itu sangat penting. Jadi ya itulah
langkah-langkah yang kita harus lakukan ke depan itu. Ya. Sejauh ini kan Bapak berkunjung ke beberapa negara untuk Ya. menjalin hubungan diplomasi Ya. bersama Ya. beberapa Ya. negara. Ya. Bagaimana Pak? Apakah ada perkembangannya? antara Ya, Indonesia? alhamdulillah ya, alhamdulillah. Memang Indonesia kan menganut politik bebas aktif. Betul. Kita tidak mau terlibat dalam aliansi-aliansi. Kita mau bersahabat semua negara, ya kan? Saya sering mengatakan politik kita adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ya. Jadi ini positif. Jadi kita baik sama semua, tapi tentunya ada tantangan juga ya. Kalau orang yang tidak punya aliansi kan berarti tidak mau masuk ke suatu ikatan sekutu. Kalau tidak ada ikatan sekutu berarti kalau kita diancam atau kita mau diganggu, kita harus tergantung pada diri kita sendiri. Kalau negara lain, negara kecil kan dia bikin sekutu, jadi kalau dia diancam serang, oh dia bisa dapat perlindungan. Ya kita hanya bisa percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu selalu argumen saya adalah Indonesia harus jadi negara kuat dalam segi pertahanannya. Ya kan? Bapak kemarin kan juga ada pemberitaan bahwa Bapak baru saja mendapatkan visa Amerika Serikat. Pendapat Bapak gimana Pak? Ya, Amerika negara penting, saya diundang, ya saya harus memenuhi undangan tersebut. Betul. Iya kan? Iya, walaupun perjalanan jauh, sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati, saya menghadap presiden, saya lapor presiden, Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat, presiden mengatakan, ya harus berangkat. Ya, siap. Harus kita berangkat. Ya, Pak. Lalu tugas untuk ketahanan pangan mengenai food estate, Bapak juga kan diberi kepercayaan untuk mengenai food estate ini sendiri. Seperti apa konsep dan arahan dari Bapak Presiden sendiri, Pak? Ya, jadi begini ya, memang masalah pangan itu masalah strategis. Karena pangan itu ya sumber kehidupan. Jadi untuk apa kita negara merdeka kalau rakyat kita nggak bisa makan? Betul. Kan begitu. Jadi makanya pangan itu sering disebut sebagai senjata. Food is weapon. Food is a weapon and food as a weapon. Jadi sering kalau kita mau dalam perang, sering dalam sejarah perang, kenapa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah? Sering, selain kalah senjata, kalah taktik, kalah kepanglimaan, juga kalah makan, makannya habis. Yang ini banyak makanan, yang ini nggak punya makanan. Yang nggak punya makanan kalah. Iya kan? Bener nggak ya? Tentara mau beraninya bukan main kalau nggak makan, bagaimana? Ya, jadi makanya tidak aneh kalau presiden memandang pangan itu juga bagian dari pertahanan. Dalam keadaan darurat. Ya, jadi beliau menunjuk saya untuk ikut membantu mengurusi, membina pembentukan cadangan pangan strategis. Cadangan. Jadi bukan, ya jadi salah kalau ada pandangan, oh Menteri Pertahanan mau mencampuri urusan pertanian. Tidak. Kita dukung. Jadi Menteri Pertanian, monggo silakan. Bulog silakan, kita cadangan. Jadi kalau main bola itu kan ada pemain yang main, ada pemain cadangan, benar nggak? Jadi kalau ini repot, kita bisa backup, ya kan? Dan TNI kan selalu loyal sebagai alat negara. Jadi ya sering TNI akan turun untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Ya. Lalu apa sih perbedaan untuk food estate di era sebelumnya dengan yang di era saat ini, Pak? Ya, saya kira sekarang ya presiden kita sudah melihat secara keseluruhan. Beliau juga dapat katakanlah warning dari PBB, FAO bahwa tahun 21 ini cuaca mungkin tidak stabil, mungkin ada kemarau panjang, berarti bisa ada kelangkaan pangan di kawasan tertentu di Asia Tenggara. Untuk itu beliau sudah jauh ke depan ingin menyiapkan suatu
cadangan pangan. Dan tekniknya atau caranya adalah untuk membuat food estate, kawasan yang cukup besar supaya ada economy of scale, efisien, modern, teknologi di tempat-tempat yang sedikit penduduk, mungkin di bekas hutan-hutan yang rusak, kita rubah jadi kawasan produktif. Jadi ini saya kira arahnya itu. Sinergitas bersama para menteri yang lainnya juga. Oh iya, masalah Menteri ketahanan Pertanian, pangan juga. PUPR, semua ini yang di depan itu kan, PUPR, PSO dan sebagainya. Menteri LKH, ya, lingkungan hidup dan kehutanan. Habis itu Menteri KKP, Kelautan, ini semua kita berpikir ke arah situ. Ya. Baik. Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pemirsa, masih bersama saya Forestia Sartika bersama Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak, kalau ditanya, dikasih 2 pilihan, kopi apa nasi goreng, Bapak pilih yang mana? Nasi goreng dulu baru minum kopi. Artinya pilih keduanya ya. Alasannya apa? Kenapa nasi goreng dulu? Nasi goreng saya dari kecil saya suka nasi goreng. Nasi goreng. Tapi saya kurangi sekarang. Saya mau ya kadang kan nggak terlalu sehat kalau terlalu banyak. Iya, betul sekali. Pak, kita lanjutkan kembali ya. Banyak yang beranggapan setelah masuk ke pemerintahan pada saat ini dan Bapak menjabat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kenapa tidak lantam lagi seperti dulu, Pak? Lantang, jadi begini, kita sebagai pemimpin, kita harus mengerti dan kita harus tahu, ya kan, peran apa di saat apa dengan cara apa, ya. Jadi itu kita harus pandai untuk memilih. Tetapi nilai-nilai tidak berubah, cita-cita tidak berubah. Ibarat, ya kan, tujuan kita mau dari Jakarta ke Surabaya. Kita kadang-kadang kita harus tentukan apakah saya lewat jalur utara atau lewat jalur selatan. Tapi ujungnya saya masih tetap mau ke Surabaya. Jadi nilai dan cita-cita tidak berubah. Ingin menegakkan suatu negara yang berdaulat, negara yang aman, negara yang adil, negara yang makmur. Itu tidak berubah. Ya. Tapi kita harus sekarang mengerti peran kita sebagai apa. Jadi, waktu saya di luar pemerintah, saya calon presiden, ya saya menyampaikan cita-cita saya, nilai-nilai saya, melalui program, melalui manifesto perjuangan, melalui macam-macam, ya. Dan kalau kita bicara di forum, kan kita bicara di depan ribuan orang. Kalau kita bicara di depan 100 orang aja, kalau kita tidak lantang, ngantuk, ya kan? Jadi itu saya kan bekas komandan pasukan, bekas panglima, komandan itu ya guru, ya pelatih. Jadi saya mengerti. Makanya kalau pelatih yang baik itu suaranya ya lantang, ya kan? Supaya anak buahnya nggak ngantuk. Nah kalau rakyat ribuan, kalau saya bicara ya capek dia kan, kasihan mereka. Jadi saya harus bangkitkan semangat. Betul. Tapi cita-cita yang saya perjuangkan tidak berubah. Nah begitu saya memutuskan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, supaya Indonesia kuat, kita harus ada ketenangan, kita harus ada stabilitas, kita harus ada persatuan, kita harus ada kerukunan, ya kan? Karena negara kita sudah dari zaman dahulu, ratusan tahun sebelum kita punya Republik Indonesia, Nusantara ini ratusan tahun kita diganggu. Kenapa? Karena kaya. Kita diganggu, kita dirampok, kita dijajah. Iya kan? Betul. Karena mereka anggap yang kuat, saya boleh ambil miliknya yang lemah. Mereka kuat. Datanglah Spanyol, datanglah Portugis, datanglah Belanda, datanglah Perancis, datanglah Inggris, dan seterusnya, iya kan? Kemudian kita diadu domba, polanya sama.
Selalu diadu domba, selalu diadu domba. Jadi setelah saya pelajari sejarah ini, saya bilang oke, sebagai pemimpin kita harus tahu. Dan kita punya sistem. Kita sudah milih sistem demokrasi. Kita harus melalui pemilihan. Kita minta kekuasaan, kita minta mandat dari rakyat, kita minta dari rakyat melalui pemilihan. Kita tidak puas kadang-kadang. Kita kecewa kadang-kadang. Kita menganggap sistem tidak baik. Ada kecurangan. Ya marilah kita perbaiki. Bersama. Jadi waktu itu saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya bahwa saya bisa kerjasama dengan Pak Jokowi. Saya kenal beliau lama, kita rival. Tapi Anda perhatikan, dalam debat pun kita saling menghormati, kita saling bercanda, kita saling, benar nggak? Untuk memberi kesan kita ini saudara, kita rival, tapi kita ini bukan musuh, bukan. Kita kadang-kadang sedih kita lihat contoh di negara lain ya, debat itu ya kan sampai sudah tidak sopan dan tidak apa. Ini budaya Indonesia lain. Ada beberapa rekan saya, ada beberapa pendukung saya yang sempat kecewa sama saya. Oh, kenapa Bapak kok? Ya, tapi pribadi saya ya seperti itu. Jangan kamu dikte saya. Saya memang banyak orang anggap saya keras ya, dan sebagainya. Ya, tapi saya juga merasa bahwa pemimpin itu harus memberi citra kesejukan dari dulu saya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya lihat dan saya putuskan, oke, kita rekonsiliasi, kita gabung dan kita kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memimpin. Di awalnya saya sebenarnya tidak berharap jabatan apa saja, ya kan? Saya bilang saya pengen istirahat dari dulu, dari usia muda sampai sekarang, ya kan saya belum pernah cuti, belum pernah istirahat. Tapi akhirnya demi kepentingan nasional saya diminta masuk dan saya bilang oke, kalau saya masuk, saya merasa bahwa saya mengerti bidang pertahanan, ya kan? Saya mengerti, saya paham, saya kuasai. Dan akhirnya beliau beri saya kehormatan, kepercayaan, saya menjadi Menteri Pertahanan. Dan setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja, dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat, ya kan? Bahwa setiap pemimpin kadang-kadang ada, kalau istilah orang Barat, bubble. Ya. Setiap pemimpin itu muncul pasti ada bubble, ada lingkaran yang maksudnya melindungi. Tapi kadang-kadang melindungi, kadang-kadang juga ya budaya orang Indonesia kan begitu kan, nggak takut memberi laporan yang sebenarnya, ya kan. Kedua juga ada juga kadang-kadang yang menurut saya sih suka menggiring pemimpin untuk mengambil suatu keputusan, etc. begitu loh. Saya juga merasakan di lingkungan saya kan begitu. Ada orang yang ngaku ini petunjuk Pak Prabowo Subianto, ya kan? Ini petunjuk Ketua Umum Gerindra, padahal tidak lewat saya. Kadang-kadang ngaku, ya, dan ada juga yang umpamanya dia sok menjadi filter gitu loh. Kadang-kadang ya kan surat-surat ke saya nggak disampaikan, undangan saya diundang kemana nggak disampaikan. Jadi pihak yang undang kan banyak kecewa. Bilang, oh Prabowo nggak menghormati saya, Prabowo nggak menghargai saya. Padahal surat undangan itu nggak sampai. Nah ini kejadian ya. Ini saya dulu Panglima, saya habis itu Ketua Umum HKTI, saya juga pemimpin perusahaan, saya juga pengusaha, saya mimpin organisasi, sering terjadi begitu. Ya nanti di perusahaan saya itu ada kubu-kubu, ini 2-3 orang jadi satu kubu, ini 2, ya ini manusia, benar nggak? Di partai ada juga, si ini, si itu, nah, nanti yang ini mau masang orangnya, yang ini mau masang orangnya, kan begitu kan, nanti ini wah itu jadi, nah, habis itu selalu enggak ini sudah dari Pak Prabowo.
Padahal enggak gitu loh, ya kan? Padahal nyatanya enggak. tidak sama Ya itu sekali. jadi dari zaman Pak Harto begitu kan begitu. Oke. Ya, pemerintah juga gitu. Dari zaman Bung Karno begitu. Saya kira dari zaman Gajah Mada begitu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita sikapi? Ya itu. Tapi saya yakin niat presiden baik. Saya saksi. Beliau selalu mikirin rakyat. Jadi ini kadang-kadang yang salah persepsi gitu loh. Bahwa tentunya banyak lobby, ya di Amerika Serikat juga banyak lobby, ya kan? Betul. Supaya dapat dukungan presiden untuk ini, untuk itu. Iya. Jadi inilah ya kita harus bekerja. Ya. Saya kadang-kadang ya itu. Tapi saya prinsip, kalau saya kepala pimpinan saya, dan sekarang beliau pemimpin saya di bidang pemerintahan, saya harus laporkan apa adanya. Apa adanya, benar nggak? Ya sudah. Tapi yang kita lihat sekarang antara Bapak Jokowi, Bapak Presiden dengan Bapak Prabowo Subianto itu hubungannya sudah sangat erat. Dan lembaga survei juga berbicara mengenai Bapak Prabowo. Tanggapan Bapak seperti apa? Banyak lembaga survei yang malah justru menyukai, sangat-sangat menyukai Bapak Prabowo Subianto pada saat ini yang bergabung di pemerintahan. Ya Tanggapannya begini gimana, ya, saya ini terus terang aja ya, saya ini apa ya, selama ini saya fokusnya itu saya ingin bekerja dengan baik. Itu aja, saya ingin bekerja dengan baik. Jadi saya tuh kadang-kadang ya tidak terlalu pelajari ya survei itu. Karena survei ini juga kadang-kadang menakutkan, benar nggak? Kalau kita dikasih angka baik hari ini, besok bisa enggak, kan gitu kan? Benar nggak? Ya, benar nggak? Iya. Jadi itu juga menjadi beban, ya kan? Kemudian begini, kalau saya terus terang aja ya, saya bukan mau sok merendah, tapi kita ini satu tim, kabinet itu satu tim, nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri, nggak ada. Jadi saya juga bukan, sekali lagi bukan cari muka, saya terus terang aja melihat banyak di kabinet ini yang hebat-hebat, mereka profesional, mereka di bidangnya menguasai dan ya sudah gitu. Ibarat suatu orkestra, ada yang pemain apa itu? Biola ya, ada yang trompet, ada yang ya masa pemain viola dia juga mau main trompet, benar nggak? Kacau itu orkestra, benar nggak? Jadi this is a team. Jadi kadang-kadang siapa yang hari ini atau bulan ini prestasi terbaik, ini kan nggak benar. Sepak bola itu benar nggak? Sepak bola 11 orang harus kerjasama. Benar nggak? Yang nge-kick gol apa dia sendiri? Kan bola dibawa dari belakang, kasih dia, ya kan? Digiring. Jadi saya agak was-was itu ya dengan lembaga survei. Malah justru was-was. Iya, jadi dan terus aja saya objektif, saya menilai rekan-rekan saya banyak juga yang terus terang aja ya, memang mereka yang terbaik di negara ini. Salah satu. Jadi seandainya pun umpamanya kemarin saya yang presiden, saya lihat kok ini juga saya akan milih juga gitu untuk kabinet saya, iya kan? Betul. Because when you're already there, kamu harus berbuat untuk negara. Kamu harus berhasil, benar nggak? Untuk berhasil, kamu harus cari orang yang terbaik. Umpamanya kita bikin, saya selalu pakai analogi sepak bola, ya kan? Memang saya suka sepak bola, ya benar. Jadi kalau Anda mau tim sepak bola menang, you harus cari pemain terbaik. Siapa kiper yang terbaik cari, siapa striker. Kan begitu, you cari. Nah begitu dapat, wah menang. Masa saya mau ponaan saya, padahal dia nggak bisa main bola, bener nggak? Ya, sama itu prinsipnya. Jadi saya lihat banyak yang dipilih Pak Jokowi itu memang kalau saya jadi presiden, bahkan saya juga mau milih dia juga gitu loh, dari hati, gitu loh. Iya kan? Kita mengulang kembali bahwa Bapak mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu rakyat dan rakyat. Kesejahteraan rakyat, seluruhnya untuk rakyat gitu. Kalau kita melihat kemarin, Bapak pasti melihat kejadian kemarin mengenai RUU Cipta Kerja. Kemarin para buruh mahasiswa turun ke jalan. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi saya kira begini, ya. Para pemimpin buruh, mereka punya kewajiban untuk membela kepentingan buruh. Dan kita menyadari sekarang bahwa negara dalam keadaan susah.
Ya. Ini sekarang ini pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya. Ini wabah dunia. Ini katakanlah menggoncangkan ekonomi dunia. Betul. PHK itu di mana-mana seluruh dunia, ya kan? Jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena dan mereka korban daripada ini semua. Tapi niat pimpinan, presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini. Ya. Dan untuk mengatasi ini dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Ya kan? Dengan COVID-19 ini terjadi penurunan drastis di bidang pariwisata. Betul. Ya kan? Pariwisata. Berarti berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah PHK ya. dan di mana-mana tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan. Kemudian permintaan juga turun. Kemudian ini semua jadi satu, bukan hanya kepada kita. Negara lain sangat parah. Tapi memang buruh itu korban. Dan kita memahami ini. Ya kan, jadi ini kadang-kadang suatu dilema, ya kan, katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh, ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut. Gunting rambut. Ada tukang kaki lima, soto dan sebagainya. Ya kan, dengan COVID orang takut banyak yang nggak belanja. Mereka bagaimana seharian? Siapa yang melindungi mereka? Semua terkena. Nah, presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Nah, kita mengakui presiden juga marah. Beberapa pejabat dan beberapa birokrat yang tadi saya singgung tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Jadi mereka itu kerja mungkin as if situasi biasa, ya kan? Jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai, ya kan? Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu. Dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu. Jadi ya ini, jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba. Ya kan? Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu, tapi beberapa 11 kalau ya, ada 11 klaster. Ya. Ada penyederhanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan. Nah, ini. Kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang. Dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi banyak sekali yang mau
mau Rapihkan, diratikan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Ya. Betul. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi. Betul. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi memang kita paham, saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh. Betul. Ya, Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya di pihak siapa kita. Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di pemerintah, di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua. Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Betul. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. 80%. 80%. Ya, kita tidak bisa 100%. Ya, Namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti, kita ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan, ya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana. Dan kita harus tahu di zaman sekarang, di era global ini, perusahaan itu gampang dia pindah. Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja. Pabriknya sudah diasuransi kok. Mana dia mungkin untung. Pabriknya aja disuruh bakar atau suruh apa, dia pindah. Modalnya pindah, transfer pakai digital, modalnya sudah pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh. Jadi sekarang ini, saya tahu ini buah si Malakama dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi ini dunia ini sudah semakin kecil. Modal itu cepat pindah. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme, betul. ya kan? Nah, kalau nanti yang dibakar sarana umum, iya. itu kan dibangun dengan uang rakyat. Betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada yang mengakomodir. Ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini, ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo, bawa ini jalan, bawa demo. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu kita sangat-sangat waspada. Ya, jadi ini sikap saya. Dan 80% sudah tercapai. Ya kan 10% lagi. 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara, ya kan? Betul. Ada judicial review ke MK, ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha. Ya. Kalau mau 100%, kalau tidak, ya kan ini kan tidak bijak. Betul Ya, sekali. jadi itu himbauan saya kepada teman-teman. Kita mengerti ini kesulitan kita bersama. Ya kan? Kita harus atasi COVID-19 dulu. Masa menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo, ya. saya lihat banyak nggak pakai masker, Ya, dan kalau pakai masker pun kalau nanti bersentuhan dan kawannya terlalu dekat, ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan anak-anak kita, benar nggak? Betul sekali. Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin, ya kan? Ini kan lagi COVID. Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan? Kita coba kalau nanti undang-undang ini
tidak bagus, kalau pelaksanaan tidak baik ya bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi, iya kan? Betul sekali. Jadi marilah kita berpikir dengan tenang, ya, dengan sehat, dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat sebetulnya sebagian besar pendemo itu juga masih baik gitu. Kemarin saya juga agak terperangkap dengan masa kerumunan massa, iya, ya. tapi mereka buka jalan, ya masih banyak yang apa itu? Masih bisa jalan Iya, lalu lalang. Iya, dada ke betul. saya, jadi iya kan? Mungkin dia lihat mobil saya, ya kan? Ada, wah, bahkan anak-anak itu ada juga yang hormat, bila jadi. Ada juga yang Saya hormat. kira mereka itu niatnya baik itu anak-anak tuh ya, tapi ada yang panas-panasin ya. Betul sekali. Nah, dengan Gerindra mendukung secara penuh dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, apakah Bapak ada arahan khusus kepada pimpinan Gerindra? Ya, jadi gini, kita mendukung, tapi kan kita juga menyaring. Tidak kita dukung begitu, Anda boleh tanya, ya kan? Jadi banyak sekali juga kita kurangi yang terlalu liberal, ya kan? Jadi memang banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme gitu loh ya. Disangka tiap kesulitan diatasi dengan liberal, tiap itu liberal, ya kan? Ya, saya agak berbeda dengan itu. Ya, kita tidak perlu terlalu, ya kan, liberalistis, ya kan? Kita juga perlu pemerintah yang apa? Yang arahkan, yang driven gitu loh. Ya. Betul sekali. Kita punya kekuatan kok, negara kita sangat kuat, tapi memang kita punya kelemahan juga, ya kan? Nah ini kita tutup kelemahan kita, baru kita nanti bangkit. Baik Bapak, kita akan komersial break berikut ini. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ya pemirsa, kita masih bersama Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak, kita kan tadi sudah membahas mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang 11 klaster tadi. Sudah jadi undang-undang sebetulnya. Sudah jadi undang-undang, iya. iya, betul sekali. Nah, terkait undang-undang Cipta Kerja khususnya di klaster ketenaga kerjaan, terdapat 12 poin penolakan dari para buruh, salah satunya tentang isu upah minimum. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Ya kan ada hoax bahwa upah minimum dihapus, itu dibaca dong, ya kan, tidak seperti itu, Betul, ya kan? betul. Jadi dibaca telitinya itu, jadi ada memang tentang pesangon, ya kan? Tapi pelaksananya juga nanti kan bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu, ya kan? Jadi itu semua bisa diatasi, jadi tidak apa ya, mutlak harus ditolak atau harus diterima, kan itu bisa pelaksanaannya juga sering dinego sama pengusaha-pengusaha itu. Jadi kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia mintanya umpamanya 32 kali atau 35 kali mintanya di situ. Nanti pengusaha bilang nggak bisa. Ya ambil aja perusahaan saya. Yang saya sebutkan, ya ambil aja perusahaan saya. Saya udah diasuransi kok. Ambil aja alat-alat itu. Saya pindah aja. Kan saya nggak mampu. Kondisi ekonomi ini kayak begini. Akhirnya kan banyak juga, ya oke lah, nggak sampai 32, nggak menerima berapa saja pesangon yang bisa dikasih. Nah ini yang kita maksud. Pemerintah itu sudah mau lindungi buruh, ya kan? Kita butuh dulu suatu iklim, ya. Memang kita mengerti, tapi saya yakin pemerintah dan apalagi presiden yakin sedang mencari bentuk bagaimana kita beri bantuan langsung. Sudah ada banyak upaya kita, ya, sudah banyak sekali. Ada hal menarik di tengah pengesahan RUU Omnibus Law ini, Pak, yang tadinya dijadwalkan 678, tapi tiba-tiba di tanggal 5 itu langsung disahkan. Tanggapan Bapak itu seperti apa, Pak? Ya kan kita lihat, ini kan kondisinya COVID ini tidak menguntungkan. DPR ini termasuk klaster COVID yang sangat rawan loh. Banyak sekali sekarang anggota DPR, tenaga ahli dan sebagainya yang kena. Ya, saya baru kehilangan salah satu anggota terbaik Gerindra baru hari ini ya. Pak Supriyatno. Jadi saya katakan ini kan juga ada pertimbangan supaya cepat reses, supaya bisa cepat tidak kumpul-kumpul terlalu banyak. Undang-undang harus dijalankan, proses konstitusi harus dijalankan. Tapi kalau semakin lama terus kegiatan
yang menyangkut banyak orang, berkerumun, itu juga menimbulkan suatu kerawanan. Ya, jadi saya bisa pahami kalau ada pihak yang ingin mempercepat itu. Tapi kan proses dijalankan, semua pembahasan dijalankan dan sebagainya. So, saya kira itu kenapa dimasalahkan ya, nggak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah ya artinya ya. Dalam pandangan akhirnya di DPR fraksi Gerindra harus realistis dan mengambil kebijakan yang tepat meskipun bisa saja tidak populis nih Pak. Dengan tujuan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memperbaiki iklim berusaha dengan sistem perizinan yang akuntabel. Lalu apa arahan Bapak Prabowo kepada pimpinan fraksi Gerindra terkait hal tersebut Pak? Iya, saya dari awal saya beri arahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini harus teliti pasal demi pasal, klaster demi klaster, dan kepentingan nasional, kepentingan rakyat selalu utama. Ya, jadi kita termasuk ya yang paling keras untuk menyaring ya, dan apa ya istilahnya ya menyelusuri dan mengurangi pasal-pasal yang terlalu liberal, dan ini kan namanya proses demokrasi ya. Jadi saya yakin ada banyak pengusaha yang lobby ya kan, dan pengusaha itu mungkin banyak teman di dalam pemerintah juga. Jadi ini wajar lah. Kita ini kan ya selalu memihak rakyat dan mungkin banyak yang kesel sama kita. Jadi sekarang seolah Gerindra tidak mendukung rakyat. Enggak, kita mendukung rakyat tapi melalui cara yang kita pilih dengan nilai-nilai yang sama. Kita di dalam pemerintahan tetap kita berjuang di dalam pemerintahan, ya kan? Jadi kita mengimbangi supaya tetap dalam nilai koridor yang kita harapkan. Dan saya katakan bahwa saya yakin dan percaya bahwa Presiden Jokowi hatinya utamanya adalah selalu mikirin bangsa dan rakyat. Karena itulah saya mau kerjasama. Betul. Ya kan, kalau saya lihat, waduh, beliau kurang nasionalis, untuk apa? Kan begitu. Ya kan? Ini pertanyaan terakhir. Harapan Bapak sebagai Menteri Pertahanan untuk ketahanan Indonesia sendiri dan untuk rakyat di seluruh Indonesia, itu apa Pak? Iya, jadi fokus saya, perhatian saya adalah memperkuat pertahanan Indonesia supaya kita aman, kita tidak diganggu pihak lain. Karena saya belajar dan saya perhatikan sejarah ke belakang. Sedikit-sedikit ada gangguan dari luar. Ya kan? Sedikit-sedikit ada gangguan dari luar. Mereka takut sama Indonesia. Satu takut dan iri. Indonesia ini besar. Kita sebesar Eropa, wilayah kita. Tanah dan air kita sebesar Eropa. Eropa itu 27 negara. 27 atau sudah 28 ya? Pokoknya kalau nggak 27, 28 negara. Kita di satu negara. Mereka punya 27 parlemen. Mereka punya 27 angkatan perang. Mereka punya 27 kepala negara, kita satu. Luas. Kita ini sekarang ekonomi ke-15 di dunia. Dari 200 negara, ekonomi kita ke-15 di dunia. Ya kan? Dan diramalkan kita akan jadi ekonomi ke-5, ekonomi ke-6 atau ke-5 dalam berapa tahun yang lagi. Bahwa masih ada ketidakadilan. Yes. Ini sedang kita perjuangkan. Ya kan? Bahwa sumber alam kita banyak dicuri. Yes. Ini harus kita amankan. Jadi kalau Anda tanya, fokus saya pertahanan harus kuat. Ini berbeda karena ada banyak juga tokoh Indonesia yang mengatakan, oh dalam 25 tahun nggak akan ada perang, tidak ada invasi. Ya kan, loh ini sangat rawan, itu saya koreksi, ya kan. Saya koreksi dengan bukti-bukti bahwa bahwa ini tidak benar, ya. Kita tidak boleh mengatakan tidak akan terjadi perang.
Itu sama dengan saya mau berangkat ke Bandung, sebelum saya berangkat ke Bandung, saya katakan kemana-mana, saya ke Bandung naik mobil dan tidak akan terjadi kecelakaan. Loh, namanya saja kecelakaan, benar nggak? Kok saya bisa? Saya berharap tidak akan terjadi kecelakaan. Saya berdoa tidak akan terjadi kecelakaan, ya kan? Tapi saya tidak bisa pastikan saya ke Bandung malam ini, walaupun hujan, saya jamin tidak akan terjadi kecelakaan. Ya, itu satu, itu adalah orang yang mungkin menurut saya tidak bijaksana dan sombong, ya kan? Kok tahu kamu nggak akan kecelakaan, benar kan? Itu sama. Kita tidak boleh sebagai unsur pimpinan di mana-mana, dalam 25 tahun tidak akan terjadi perang. Apalagi 25 tahun, dalam 1 tahun aja kita nggak tahu terjadi kok. Niatnya negara dan kekuatan lain kepada kita tidak tahu. Benar nggak? Kalau ada negara yang mau, kalau ada perampok mau ke rumah kita, apa dia datang? Hei, aku mau merampok rumahmu, ya kan? Saya lusa akan datang merampok lo, kan nggak mungkin. Dia kan orang yang niat tidak baik, tidak mungkin menyatakan bahwa dia akan berbuat tidak baik. Malah terbalik mula. Kalau dia, dia baik-baikin kita kan, tahu-tahu, cuk, itu namanya apa istilah kita kan banyak itu apa? Tusuk dari belakang. Menusuk dari belakang, ya kan? Menohok kawan seiring, ya apalagi ya, menggunting dalam lipatan, kan begitu kan? Jadi banyak kasus. Jadi itu ya, pertahanan harus kuat, harus ada kerukunan, harus ada sinkronisasi para pemimpin yang niat baik, itu harus bisa mengedukasi rakyat. Anak muda harus ditenangkan, diajar, dan sambil kita kerja keras untuk menciptakan lapangan kerja. Antara lain ini food estate juga begitu, ini akan menciptakan lapangan kerja. Kita buka lahan-lahan yang banyak, 1 juta hektar, 2 juta hektar, 3 juta hektar, 10 juta hektar, ini menyerap lapangan kerja. Ya kan? Ekonomi berjalan. Kawasan 30.000 hektar perlu 1 pabrik. Habis itu hasil pabrik perlu diangkut dengan kapal, dengan kereta api. Ini semua lapangan kerja semua. Harus ada pertumbuhan yang drastis, ya kan? Maksudnya presiden sangat strategik. Daripada kita uang yang susah kita import makanan dari luar. Ya kan? Kita ciptakan uang itu beredar di Indonesia. Jadi rakyat itu punya pekerjaan. Ya, saya berharap untuk rakyat bahwa rakyat itu percaya sama pimpinan bermaksud baik, percaya sama sistem kita berusaha dengan segala kekurangannya kita berusaha perbaiki sistem itu. Saya optimis dan saya berharap kita waspada, jangan mau diadu domba, dan percayalah ujungnya ini tangan-tangan dari luar kita. Jadi kita harus waspada, kita perbaikilah kekurangan-kekurangannya bersama. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Prabowo Subianto atas waktunya pada hari ini untuk kita berdiskusi mengenai permasalahan dan juga isu-isu politik yang ada di Indonesia khususnya. Ya pemirsa, itu dia tadi diskusi saya bersama Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali untuk program-program selanjutnya bersama saya Forestia Sartika, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Prabowo Subianto.